Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kerjasama kelompok. Sebelumnya, saya Atika Jasmine Safria sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Yang pertama, rekan saya ada Retno Triandani, yang kedua ada Putri Anisatu, yang ketiga ada Novel Ramadan, yang keempat ada Artika Abi, yang kelima ada Via Yuniar, dan yang terakhir ada Jessica Chandra. Next, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu definisi dari kerjasama kelompok. Nah, sebelum kita mengetahui intisari dari kerjasama kelompok itu sendiri, kita juga harus membedah satu persatu apa itu kerjasama dan apa itu kelompok. Oke, boleh di next. Oke, dari kerjasama sendiri ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Namun yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana menurut KBBI, kerjasama merupakan sesuatu yang ditandatangani atau yang ditangani oleh beberapa pihak. Nah, kerjasama itu sendiri merupakan sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama itu sendiri. Kemudian, definisi kerjasama yang kedua itu dikemukakan oleh Landsberger, yang mana beliau mengatakan bahwa kerjasama merupakan proses berkelompok di mana anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Dan yang ketiga, dikemukakan oleh tokoh Thomas N. Johnson. Jadi mereka mengemukakan bahwa kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Nah, kerjasama sendiri sudah kita ketahui definisinya, kemudian kita juga harus mengetahui apa sih definisi dari kelompok itu sendiri. Nah, kelompok itu merupakan sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dan memiliki identitas, di mana identitas tersebut dapat berupa adat istiadat dan juga sistem norma yang mengatur pola interaksi masyarakat manusia yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, kelompok ini juga dikemukakan oleh beberapa tokoh, diantaranya pertama yaitu Homans, di mana Homans ini mendefinisikan kelompok sebagai sejumlah individu yang berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang itu dapat berkomunikasi dengan sesama anggotanya secara langsung. Yang kedua, menurut Merton. Jadi, Merton di sini mengemukakan bahwa kelompok itu merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sedangkan kolektivitas menurut Merton itu merupakan orang yang mempunyai rasa solidaritas karena berbagai nilai bersama dan yang telah memiliki rasa kewajiban moral untuk menjalankan harapan peran secara bersama-sama di dalam kelompok. Dan yang terakhir, menurut Muzaffar Sherif, kelompok adalah kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan juga teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan juga norma-norma tertentu. Nah, itu tadi merupakan definisi kerjasama dan juga definisi kelompok. Lalu apa definisi dari kerjasama kelompok itu sendiri? Jadi kerjasama kelompok itu atau biasanya kita sebut dengan teamwork itu merupakan bentuk kerja secara berkelompok yang memiliki tujuan untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Sehingga perlu disadari bahwa kerjasama kelompok itu merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini bukan hanya semata-mata tujuan pribadi ataupun tujuan dari ketua kelompok itu sendiri, melainkan murni dari tujuan dari kelompok yang beranggotakan beberapa individu di dalamnya. Itu tadi merupakan definisi dari kerjasama kelompok. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan kerjasama kelompok. Dalam kelompok itu menyatukan orang-orang dan memotivasi mereka untuk mengandalkan satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu. Kerja tim juga membuat kemajuan lebih mudah dan memungkinkan kelompok untuk
mengatasi hambatan yang akan menghalangi individu. Next. Terdapat 4 cara untuk meningkatkan tujuan kerjasama kelompok. Yang pertama, yaitu tujuan bersama. Dalam tim, berusaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran bersama. Daripada berfokus pada tujuan satu atau 2 individu, tim mencapai konsensus tentang apa yang perlu dilakukan. Setiap anggota tim membawa perspektif dan keahlian uniknya ke dalam grup. Yang kedua yaitu keberhasilan pemecahan masalah. Karena dalam tim biasanya terdiri dari individu dengan keahlian yang berbeda-beda, salah satu tujuan kerjasama tim adalah pemecahan masalah yang menyeluruh. Idenya adalah bahwa pengetahuan gabungan dari tim akan menghasilkan pemecahan masalah yang lebih efisien. Selain meningkatkan efisiensi, anggota tim terpapar ide-ide baru, pengetahuan, dan metode pemecahan masalah dari satu sama lain. Dalam lingkungan tim, memberi individu kesempatan untuk berbagi keahlian mereka dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan rasa dukungan dan kemauan untuk berkolaborasi. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Tujuan pengembangan tim seringkali mencakup keinginan untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja dengan menugaskan beberapa karyawan ke serangkaian tugas yang sama. Lebih banyak yang dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Misalnya, beban kerja individu mungkin menjadi tidak terkendali selama periode tertinggi. Dalam sebuah organisasi, sebuah tim dapat mencoba untuk memecahkan tiket masalah satu karyawan bersama-sama. Hari berikutnya, tim yang sama mungkin mencoba menyelesaikan beban kerja ke individu yang berbeda. Pendekatan kerja tim memastikan bahwa masalah pelanggan tidak dibiarkan atau tidak terselesaikan untuk jangka waktu yang sama. Yang keempat, yaitu membangun hubungan. Dalam Asosiasi Manajemen Amerika mencatat bahwa kerjasama tim memenuhi kebutuhan sosialisasi dalam sesama karyawan. Kerja tim yang efektif mengharuskan setiap anggota mendengarkan dan berpartisipasi. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mempresentasikan ide dan pendapatnya. Anggota tim harus belajar menemukan titik temu dan menentukan cara terbaik untuk bekerja sama secara damai. Dalam sebuah tim, individu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seperti apa rekan kerja mereka, dan mereka belajar untuk membangun kepercayaan. Karyawan dapat membentuk hubungan sosial satu sama lain. Hubungan ini mungkin bermanfaat bagi tim dan proyek individu di masa depan. Next. Skill dalam kerja kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang jelas dan efisien adalah keterampilan kerja tim yang penting. Saat bekerja dengan orang lain, penting bagi kita untuk berbagi pemikiran, ide, dan informasi penting yang relevan. Ada banyak jenis keterampilan komunikasi termasuk verbal dan non-verbal. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Dalam dinamika kerja sama tim, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan berupa menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu dan sesuai standar yang diharapkan. Dengan seluruh tim berfungsi dengan baik, dengan mengambil tanggung jawab untuk pendekatan pekerjaan mereka sendiri, mereka dapat bekerja sama menuju tujuan bersama. Yang ketiga yaitu kejujuran. Mempraktikkan kejujuran dan transparansi di tempat kerja mungkin berarti mengatasi ketidaksepakatan. Menjelaskan bahwa kita tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu tepat waktu atau berbagi pembaruan yang sulit. Tanpa transparansi akan sulit bagi tim untuk mengembangkan kepercayaan dan karenanya bekerja sama secara efisien. Yang keempat yaitu mendengarkan secara aktif. Sama seperti komunikasi,
Keterampilan mendengarkan secara aktif dapat membantu tim untuk memahami dan mempercayai satu sama lain. Mendengarkan secara aktif adalah tindakan berusaha untuk memusatkan perhatian pada satu orang saat mereka berbagi ide. Pikiran, atau perasaan mereka. Kita juga dapat mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam apa yang mereka komunikasikan. Yang kelima, yaitu empati. Memiliki empati untuk rekan kita dapat memungkinkan Anda untuk lebih memahami motif dan perasaan mereka. Meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami bagaimana orang lain berpikir dan bekerja dapat membantu kita berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang benar. Yang keenam, yaitu kolaborasi. Dalam kerjasama tim, ada sekelompok individu dengan beragam keterampilan dan bakat dapat bekerja sama menuju tujuan bersama. Sangat penting untuk bekerja dengan rekan tim lain untuk berbagi ide, meningkatkan pekerjaan satu sama lain, dan membantu satu sama lain untuk membentuk tim yang baik. Yang ketujuh, yaitu kesadaran. Dalam kerja tim, penting bagi kita untuk mengasah kemampuan kita untuk menyadari dinamika tim setiap saat. Misalnya, jika satu orang mendominasi percakapan atau tidak mengizinkan orang lain untuk berbagi ide, penting untuk mengembalikan keseimbangan agar setiap rekan satu tim berkontribusi secara merata. Atau jika satu orang cenderung lebih pemalu atau ragu-ragu untuk berbagi ide, penting untuk menciptakan ruang sehingga semua rekan tim merasa nyaman untuk menyumbangkan keterampilan dan kemampuan unik mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dalam kerjasama kelompok. Yang pertama, ada visi yang sama. Setiap individu harus memiliki visi agar bisa berkembang. Tim yang baik juga harus memiliki visi yang sama dan juga tujuan yang sama. Visi ibarat peta dengan arah yang jelas dan menuntun anggota tim kemana harus berjalan. Jika dalam sebuah tim tidak dapat menyamakan visi dan tujuan, mereka bekerja sebaik apapun tidak akan mendapatkan hasil yang benar-benar diinginkan. Yang kedua, ada saling mendukung untuk kemajuan bersama. Dalam sebuah tim, anggota tim bisa jadi memiliki kompetensi yang setara, tetapi memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Dalam sebuah tim yang solid, saling memberi dukungan satu dengan yang lain akan membuat aktivitas para anggota berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ada saling menghormati dan menghargai. Setiap anggota dalam sebuah tim tahu bahwa mereka harus sadar akan perasaan orang lain. Saling memberi perhatian dan menghormati sesama akan memperkuat hubungan sesama anggota lain. Saling menghargai dalam wujud sikap toleransi akan memperkuat persatuan dalam tim. Keberagaman dan perbedaan bahkan menjadi modal utama tim untuk lebih dinamis dan adaptif dengan berbagai perubahan yang terjadi. Yang keempat, ada berkomunikasi dengan baik. Tidak ada hubungan yang tidak bisa bertahan dan berkembang tanpa adanya komunikasi yang efektif. Hal ini yang dibutuhkan oleh sebuah tim kerja. Komunikasi efektif ditandai dengan adanya saling pengertian, meningkatnya hubungan baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan positif dari setiap anggota tim. Saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi juga akan membuat komunikasi dalam tim semakin erat dan sehat. Komunikasi efektif juga dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama yang baik. Komunikasi yang baik bukan hanya bisa ditunjukkan melalui komunikasi langsung, tetapi juga bisa melalui email atau chatting. Yang kelima, ada saling percaya. Kebanyakan hubungan yang baik dan bertahan lama adalah hubungan yang dipenuhi dengan rasa saling percaya, terlebih dalam sebuah kelompok atau tim. Rasa saling percaya dibangun melalui proses interaksi yang intens antar anggota tim.
Anggota tim mempunyai kepercayaan satu sama lain untuk menyelesaikan tugas bersama. Selanjutnya, berpandangan positif. Dalam sebuah tim, pandangan positif namun tetap realistik akan membentuk tim tetap menyadari apa yang mungkin mereka dapatkan dan lakukan. Sebuah tim yang baik tidak akan membiarkan kegagalan membawa mereka jatuh dan terpuruk. Justru, sikap dan pikiran positif akan membantu mereka untuk kembali bangkit dan melakukan perubahan. Yang ketujuh, saling mengenal dengan baik dan mampu bekerja sama. Dalam sebuah tim, tentunya setiap anggota harus saling mengenal satu sama lain dengan baik. Profesionalisme sebuah tim akan semakin tinggi jika mereka bisa bekerja sama dengan baik dan mengenal satu sama lain dengan baik. Suasana yang ramah akan mendorong lingkungan kerja yang lebih positif dan dapat membantu individu untuk berkolaborasi dengan lebih mudah. Yang kedelapan, tidak ragu untuk saling memuji. Dalam sebuah tim yang solid, saling memuji dan mengakui kelebihan masing-masing anggota sangat berpengaruh terhadap semangat kerja pada anggota tim. Mereka yang sudah mencapai target atau memberikan prestasi kepada tim dan perusahaan perlu untuk diberi apresiasi. Pencapaian mereka perlu mendapat penghargaan agar setiap dari mereka tetap merasa dihargai atas usaha dan pencapaian kerja mereka. Yang kesembilan ada akuntabilitas. Setiap anggota tim harus memahami dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Tanggung jawab merupakan bentuk komitmen yang kuat terhadap tim dan tugas yang diberikan. Semua anggota tim berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap anggota tim memang memiliki tugasnya masing-masing, tetapi tidak boleh dilupakan jika mereka juga memiliki satu tugas yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Dengan adanya rasa tanggung jawab, hal ini dapat menghindarkan anggota tim dari sikap saling menyalahkan ketika terjadi masalah. Tanggung jawab menyebabkan beban yang dipikul tim menjadi lebih ringan, karena semua orang mengambil bagian untuk memikulnya. Yang ke-10, saling menghargai keanekaragaman. Memiliki tim yang besar tentu menyadarkan individu bahwa ada banyak pemikiran, sikap, karakter, bahkan kecerdasan yang berbeda-beda. Keterampilan masing-masing anggota tim juga sangat beragam. Namun, keberagaman ini justru menciptakan lebih banyak kreativitas dan inovasi dalam proses dan hasil kerja anggota tim. Yang ke-11, ada berani mengambil resiko. Sebuah tim yang sukses tentu saja mau untuk mengambil resiko dan sudah mampu memperhitungkannya dengan baik. Mereka tidak takut untuk berbuat dan mengambil perubahan untuk terus berkembang. Sebuah tim yang besar justru akan terus bergerak dan tidak akan diam dan puas dengan apa yang dicapainya saat ini. Mereka justru akan lebih proaktif. Yang ke-12 ada sangat mudah beradaptasi dengan perubahan. Tim yang solid mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mempengaruhi tim, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri, misalnya terjadi pergantian personil atau perubahan tugas. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar tim, misalnya terjadi perubahan pada organisasi, aturan, jejaring kerja, dan lain-lain. Adaptasi dengan perubahan menyebabkan tim mampu berkompetensi secara sehat. Adaptasi dengan perubahan juga menyebabkan tim survive menghadapi berbagai tantangan. Yang ke-13, memiliki jiwa kepemimpinan. Tim yang solid tidak lepas dari peran pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Pemimpin ibarat nahkoda yang akan membawa tim menuju satu tujuan. Pemimpin membentuk visi dari mulai awal tim bekerja sama. Sekalipun menjadi anggota, setiap anggota tim juga harus memiliki sikap kepemimpinan yang kuat. 14. Anggota yang aktif. Bukan hanya pemimpin aktif dan kuat yang harus dimiliki oleh sebuah tim besar. Mereka juga harus memiliki anggota yang aktif dan bahkan proaktif. Sebuah tim yang sukses terdiri dari orang-orang yang akan mengambil peran aktif dalam segala hal di dalam tim mereka. 15. Memiliki peran yang tetap. Dalam sebuah tim yang baik, setiap anggota tim
memahami peran dan tanggung jawab mereka. Mereka harus tahu apa posisi mereka, tugas mereka, dan kewajiban mereka. Dengan begitu, mereka akan dengan mudah bekerja dan menyelesaikan tugas tim. Dan yang terakhir ada disiplin, integritas, dan kejujuran. Kualitas kinerja tim diukur dengan keberhasilan pencapaian target yang berlandaskan pada nilai-nilai disiplin, integritas, dan kejujuran. Nilai-nilai ini akan membuat tim lebih akuntabel sehingga dapat mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya dengan baik. Sekian saya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah tipe anggota kelompok. Jadi terdapat 8 tipe dari anggota kelompok. Yang pertama ada company worker, di mana individu dengan tipe ini memiliki ciri-ciri yang konservatif, patuh, dan juga dapat diprediksi. Kelompok ini mempunyai kemampuan yang baik dalam organizing, berpikir praktis, bekerja keras, serta memiliki jiwa kedisiplinan sebagai kekuatannya. Sementara kelemahan yang dimiliki ialah kurang fleksibel, tidak mudah percaya terhadap ide-ide yang belum terbukti atau relevan. Yang kedua adalah chairman. Nah, di mana dengan tipe anggota kelompok ini memiliki ciri-ciri yang tenang dan percaya diri. Kekuatan yang dimiliki dalam tim ini yaitu menghargai seluruh kontributor yang membangun kerjasama kelompok berdasarkan kontribusi mereka tanpa adanya prasangka, serta memiliki objektivitas yang tinggi. Sedangkan kelemahan yang dimiliki kerjasama tim ini ialah kemampuan intelektual dan kreativitas yang bersifatnya standar. Kemudian yang ketiga adalah shaper, bercirikan sangat tegang dalam menghadapi sesuatu apa adanya dan juga bersifat dinamis. Kekuatan yang dimiliki ialah mampu menantang kelambatan, ketidakefektifan, dan kepuasan terhadap diri. Sedangkan kelemahan yang dimiliki ialah berperan sebagai provokator, mengganggu, dan juga tidak sabar. Bisa di next. Oke, yang keempat adalah plan, di mana ciri-ciri dari tipe anggota ini memiliki ciri-ciri yang individualistis, serius, jenius, dan juga imajinatif. Berintelektual dan berpengetahuan menjadi kekuatan yang dimiliki dengan kelompok tipe ini. Sementara kekurangan yang dimiliki ialah kurang realistis dan juga cenderung mengabaikan detail praktis. Yang kelima adalah research investigator, yakni memiliki ciri-ciri yang ekstrovert, antusias, memiliki keingintahuan yang besar, serta komunikatif. Kelompok dengan tipe ini memiliki kekuatan dalam berkemampuan berhubungan dengan individu lain dan mengeksplorasi terhadap hal-hal yang baru dijumpai. Kemampuan dalam merespon tantangan. Kemudian adapun kelemahan yang dimiliki ialah mudah terpengaruh dengan kesan pertama. Yang keenam yaitu monitor evaluator, memiliki ciri-ciri yang sabar dan juga bijaksana, yakni bijak dalam memutuskan serta berprinsip yang tegas menjadi suatu kekuatan yang dimiliki kelompok dengan tipe ini. Namun, kelemahan yang dimiliki ialah kehilangan inspirasi untuk memotivasi orang lain. Yang ketujuh ialah team worker, di mana ciri-ciri dari tipe anggota ini memiliki ciri-ciri yang berorientasi secara sosial, lembut, serta sensitif. Kekuatan yang dimiliki oleh kelompok atau tim dengan tipe ini yaitu memiliki kemampuan untuk merespon individu lain dan membangun situasi untuk membangkitkan semangat tim. Sedangkan kelemahan yang dimiliki yaitu tidak dapat mengambil keputusan dalam keadaan kritis. Dan yang terakhir ada completer finisher, yaitu mereka yang memiliki ciri-ciri kepribadian telaten, tertib, dan juga teliti. Namun, sifat cemas merupakan ciri utama kemampuan yang mengimbangi sifat perfeksionis dan menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh tipe anggota kelompok ini. Sedangkan kelemahannya ialah cenderung mengkhawatirkan hal-hal kecil dan juga rasa enggan untuk merelakan sesuatu. Jadi dalam diri individu dapat memunculkan 2 atau 3 tipe yang dominan serta berkombinasi menjadi kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh diri individu tersebut. Beberapa anggota kelompok mampu berkinerja tinggi dan baik apabila anggota timnya terdiri dari kombinasi tipe-tipe tersebut dan saling melengkapi. Begitupun sebaliknya, kombinasi antar tipe yang kurang sesuai akan berpengaruh pula terhadap kurang optimalnya kinerja dalam tim. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan pembentukan kelompok. Terdapat 5 tahapan dalam pembentukan kelompok. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, yaitu forming. Pada tahap awal ini, kelompok baru dibentuk dan tugas baru diberikan.
Komunikasi pada tahap ini masih dilakukan dengan hati-hati. Antar anggota kelompok juga belum memahami satu sama lain. Tahap ini ditandai dengan belum adanya kejelasan mengenai norma, peran, dan tujuan kelompok. Terdapat ketidakpastian serta rasa cemas antara anggota kelompok. Pada tahap ini, para anggota kelompok mengatur perilaku diri agar dapat diterima oleh anggota kelompok lain. Yang kedua, ada tahap menghadapi konflik, yaitu storming atau storming. Pada tahap ini, antar anggota kelompok mulai mengembangkan ide-ide yang berhubungan dengan tercapainya tujuan kelompok. Tahap ini cenderung memunculkan konflik dan tampil individual untuk menunjukkan mengenai eksistensi diri dan dominasi. Pada tahap ini diperlukan keterbukaan antara anggota kelompok untuk dapat mengkonfirmasi ide atau pandangannya. Bila tidak dapat melewati tahap ini, kelompok dapat berakibat pada kegagalan. Next. Tahap yang ketiga yaitu tahap pembentukan struktur atau norming. Pada tahap ini, anggota kelompok sudah dapat menyamakan pandangan serta sudah dapat meredam konflik yang terjadi, serta membentuk struktur. Struktur ini berkaitan dengan aturan, peran, dan status yang mengikat antara anggota kelompok. Pada tahap ini juga mulai memunculkan rasa kerjasama, dan secara tidak langsung antar anggota kelompok akan berbagi tanggung jawab dan dapat menghargai perbedaan yang ada. Tahap yang keempat yaitu produktivitas, performing. Pada tahap ini, pembentukan kelompok sudah memasuki tahap kematangan. Maksudnya, antar anggota kelompok saling berkontribusi sehingga memunculkan sinergi. Pada tahap ini juga kelompok mulai menyelesaikan tugas dengan lancar dan efektif tanpa adanya konflik. Yang terakhir yaitu ada tahap pembubaran. Tahap pembubaran merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini, kelompok akan berpisah atau membubarkan diri karena sudah tercapainya seluruh tujuan dari kelompok. Pada tahap ini, kelompok mungkin saja berpisah, namun tidak menutup kemungkinan tetap terjalin kekompakan dan kemungkinan terbentuknya kelompok yang lebih kuat di lain waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Oke, sebelum saya membahas mengenai manfaat kerjasama kelompok, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana definisi dari kerjasama kelompok, kemudian bagaimana pembentukan kelompok, bagaimana tujuan dari adanya kelompok itu sendiri, model-model dari anggota kelompok, dan mengenai detail mengenai materi dari kelompok sendiri. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kerjasama kelompok itu memiliki pengaruh dalam pemilihan dan pengembangan karir. Kerjasama kelompok seperti telah dijelaskan sebelumnya tadi, itu memiliki peran yang sangat besar dalam suatu organisasi ataupun bentuk kelompok-kelompok lainnya. Keahlian kerjasama dalam kelompok dibutuhkan oleh tiap-tiap individu yang berada di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan. Hal ini dibutuhkan agar sebuah organisasi dapat berjalan sebagaimana visi dan misi yang telah dibentuk, dan tujuan utama dari organisasi itu pun dapat tercapai dengan baik dan efektif. Perusahaan di mana tempat individu bekerja merupakan salah satu bentuk organisasi. Tidak hanya perusahaan, apabila seorang individu juga memilih jalan karir sebagai entrepreneur misalnya, ataupun content creator, dan lain-lain, itu juga di dalamnya itu terdapat bentuk kelompok karena dibutuhkannya bantuan juga dari orang lain yang biasanya itu sebagai karyawan ataupun bagian dari suatu pekerjaan itu. Dengan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa keahlian kerjasama kelompok memang sangat penting dan dibutuhkan dalam pemilihan dan pengembangan karir. Kerjasama kelompok menentukan kemampuan individu dalam bekerja, sehingga menentukan bagaimana pengembangan karir individu dalam hidup ke depannya. Nah, untuk melihat kerjasama kelompok untuk melihat seberapa pentingnya kerjasama kelompok dalam pemilihan dan pengembangan karir, kita tuh bisa melihat bagaimana manfaat dari kerjasama kelompok itu sendiri. Nah, karena manfaat dari kerjasama kelompok ini kita dapat lihat bahwa berhubungan dengan efisiensi kerja tinggi yang akan tercapai dalam suatu pekerjaan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai manfaat kerjasama kelompok.
Yang pertama, manfaat dari kerjasama kelompok itu ada peningkatan produktivitas. Individu yang berkontribusi untuk membantu tim menghasilkan hasil akan merasa dihargai, didukung, dan berkomitmen satu sama lain. Nah, hal ini dapat menyebabkan staf lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih termotivasi, sehingga pekerjaan itu akan menjadi selesai dengan lebih baik lagi. Kemudian tenggat waktunya terpenuhi. Individu yang bekerja sendiri hanya dapat mencapai begitu banyak dalam waktu tertentu. Menyatukan individu untuk bekerja dalam tim dapat meningkatkan produktivitas, membuat beban kerja yang berat lebih mudah dikelola, dan membantu memenuhi tenggat waktu yang ketat lebih cepat. Jadi di sini terlihat bagaimana kerjasama kelompok itu penting dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu ada pemecahan masalah. Tim menyatukan orang-orang yang berbeda dengan cara berpikir yang berbeda, berbagai tingkat pengalaman dan ide yang berbeda tentang bagaimana melakukan sesuatu. Sejumlah orang yang berkumpul untuk mempertimbangkan suatu masalah seringkali itu lebih efektif dalam menemukan solusi daripada satu orang yang bekerja sendiri. Ide dan peluang baru kerja tim dapat memicu kreativitas di antara staf, gitu. Karena ada pengembangan ide, dapat mengarah pada pengembangan ide, produk, atau layanan baru yang inovatif, serta mengidentifikasi peluang bisnis baru, sehingga di perusahaan atau organisasi itu juga dapat berkembang gitu dengan adanya kerjasama kelompok ini. Kemudian yang keempat, ada jaringan pendukung. Dalam menghadapi tantangan bisnis, atau orang-orang dalam sebuah tim dapat saling mendukung dengan saling membantu, terutama jika seorang individu dalam kelompok tersebut menghadapi kesulitan. Jadi dapat lihat di sini bahwa kelompok itu akan membentuk suatu jaringan pendukung di dalam suatu perusahaan ataupun pekerjaan. Kemudian ada hubungan yang kuat. Kerja tim membantu membangun ikatan yang kuat di antara rekan kerja. Anggota tim belajar tentang satu sama lain, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan, kelemahan, dan sifat pribadi individu. Melalui hubungan yang lebih kuat, kepercayaan dibangun dan komunikasi menjadi lebih alami, terbuka, dan bebas. Di sini dapat dilihat bahwa kerjasama kelompok itu juga dapat membantu individu untuk memahami dirinya sendiri dengan lebih baik lagi, sehingga itu akan itu akan berguna pada pengembangan diri dan karir mereka. Kemudian yang keenam ada fleksibilitas. Bekerja dalam tim dapat membantu mentransfer keterampilan dan pengetahuan antar individu. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak fleksibilitas karena individu itu akan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki anggota tim lainnya. Kemudian yang ketujuh ada keterampilan resolusi konflik. Sering ada potensi bentrokan kepribadian antara anggota tim individu, tetapi berkolaborasi menuju tujuan bersama sering memungkinkan karyawan untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan ketidaksepakatan untuk kepentingan tim. Jadi di kerjasama kelompok itu mengutamakan kepentingan dari kelompok itu sendiri. Jadi efisiensi pekerjaan itu akan tercapai dengan lebih baik. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan semangat kerja. Kerja tim dapat membantu meningkatkan moral staf karena individu akan memiliki rasa memiliki dalam tim dan penghargaan diri dari orang lain atas kualitas yang mereka bawa ke dalam kelompok. Sehingga di sini juga menunjukkan bahwa kerjasama keahlian dalam kerjasama kelompok itu sangat dibutuhkan juga dalam membangun semangat kerja dan untuk memotivasi diri lagi dalam bekerja dan membangun karir diri. Baik, seperti itu materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Atika. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan mengenai materi kerjasama kelompok. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.